Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Faridila Suci, NIM 19075130. Di sini saya akan menjelaskan tentang seminar saya. Tentang penelitian ini diterapkan pada kelas 12 Seni Kuliner 3 di SMK 6 Padang. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklusnya membutuhkan 2 kali pertemuan. Proses penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama 1 bulan, yang mana mata pelajaran bakery terjadwal setiap minggunya 1 kali seminggu 3 jam. Pertemuan siklus pertama dilakukan pada minggu pertama dan kedua, sedangkan siklus kedua dilakukan ketiga dan keempat. Pembahasan tentang macam-macam pengolahan roti dan menjelaskan cara menggunakan alat bakery di workshop. Hasil penelitian sesuai dengan acuan penelitian tindakan kelas. Maka kegiatan yang dilakukan pada siklus pertama ini yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Materi pembelajaran yang dipelajari pada siklus pertama yaitu menjelaskan macam-macam pengolahan roti dan menjelaskan cara penggunaan alat bakery di workshop. Penjabaran siklus pertama yaitu yang pertama adalah perencanaan siklus pertama, pendataan koordinasi dengan guru pengampu mata pelajaran bakery. Kegiatan ini meliputi yang pertama mempersiapkan materi yang akan diberikan pada siswa yaitu macam-macam pengolahan roti dan alat yang ada di workshop. Dan kedua, mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah disetujui oleh guru pengampu. Yang ketiga, mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan selama pembelajaran. Yang keempat, mempersiapkan soal present test dan post test untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap macam-macam pengolahan roti dan menjelaskan cara penggunaan alat bakery di workshop. Yang kelima, mempersiapkan masalah yang akan diberikan kepada siswa untuk dijadikan bahan diskusi kelompok. Mempersiapkan lembar observasi untuk menilai tingkat aktif siswa selama proses pembelajaran. Yang B, pelaksanaan tindakan dan pengamatan tindakan pada siklus pertama dilakukan selama 2 kali pertemuan. Pertemuan dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 pukul 9 sampai jam 12. Pertemuan pertama, siklus pertama, materi disampaikan pada siklus pertama yaitu sesuai dengan RPP. Selain itu, pada siklus ini juga dilakukan observasi untuk mengetahui keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Observasi dilakukan oleh 3 observer yang salah satunya adalah guru pengampu mata pelajaran bakery, dan setiap observer ditugaskan untuk menilai sebanyak 10 siswa. Sebelum memulai proses pembelajaran penelitian dilakukan kegiatan yang meliputi yang pertama, kegiatan awal. Yaitu penelitian membuka pelajaran, itu penelitian mengecek kesiapan siswa. Yang ketiga, penelitian menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti sebelum memulai menjelaskan materi pembelajaran, peneliti pembimbing siswa untuk tadarus Al-Quran selama 5 menit yang sesuai ada di sekolah. Setelah selesai mengerjakan soal present test, peneliti membagi siswa ke kelompok belajar yang terdiri dari 5-6 siswa setiap kelompoknya. Pembagian kelompok tersebut dilakukan secara acak, akan tetapi dalam setiap kelompok mempunyai beberapa anggota yang kemampuannya di atas rata-rata. Penentuan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata ini dilakukan melalui observasi yang sebelumnya dilakukan peneliti dengan wawancara terhadap guru pengampu mata pelajaran bakery. Hal ini dilakukan supaya setiap kelompok dan kemampuan tiap kelompok tidak beda jauh. Untuk daftar nama kelompok dilihat pada tabel 3. Kelompok pertama ada Aisyah Bella, Aila, Diva, Agung, sama Dava. Dan kelompok kedua yaitu Anggi, Abel, Nadila, Danung, dan Fauzan. Yang kelompok 3 Dila, Dea, Akiful, Zahra, Yahya. Yang kelompok 6 Adinda, Anesia, Pramita, Ratu, sama Safero. Yang kelompok 5 ada Rafa, Dira, Farah, Habibi, dan Akbar. Yang keenam ada Zaki, Rido, Hudan, Nabila, Naila, dan Aira. Setelah siswa berkumpul menurut kelompoknya masing-masing, kemudian saya menyampaikan materi pembelajaran tentang macam-macam pengolahan roti dan alat-alat di workshop bakery.
Kemudian setelah materi diselesaikan disampaikan, penelitian memberikan undian kertas di dalamnya berupa permasalahan yang akan dibahas setiap kelompoknya. Ketua kelompok maju di depan kelas mengambil materi, diskusi, kemudian dibahas bersama dengan anggotanya. Waktu berdiskusi hanya 30 menit dan siswa yang sudah selesai mengerjakan materi diskusi dapat maju ke depan kelas. Pelaksanaan diskusi pembelajaran dengan metode ini untuk memperkaya pengalaman dan pengetahuan saat belajar bersama untuk memahami materi secara bersama. Karena dengan memberikan sebuah masalah, setiap kelompok akan mempunyai tanggung jawab untuk mencari sebuah cara untuk menyelesaikannya. Di dalam kegiatan berdiskusi itu nantinya keaktifan dari setiap peserta didik akan muncul. Setiap kelompok diberi permasalahan yang berbeda dari kelompok lain. Pada saat siswa berdiskusi, kelompok masing-masing mencatat keaktifan siswa. Kegiatan observer ini dilakukan sampai siswa selesai berdiskusi dan presentasi di depan kelas. Juga mengisi lembaran ketika siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok yang maju pertama kali yaitu kelompok 3. Saat kelompok 3 maju di depan ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan sehingga penelitian dan observasi menegur siswa untuk memperhatikannya. Namun ada beberapa siswa juga yang sudah mulai aktif menanggapi hasil diskusinya. Kemudian dilanjutkan kelompok 5 dan seterusnya. Bertanya terhadap materi yang dibahas, kemudian dilanjutkan kelompok 6 menyampaikan hasil diskusi di depan kelas, dilanjutkan kelompok 1 dan kelompok 4. Maka mereka berdiskusi setiap untuk mencatat keaktifan siswa. Dan yang terakhir, kegiatan akhir. Guru memberikan secara singkat hasil pembelajaran yang telah dilakukan dan memberi semangat kepada peserta didik supaya pada pertemuan kedua peserta didik lebih aktif. Yang kedua, pertemuan kedua siklus pertama. Pada pertemuan kedua, tanggal 16 Mei 2022 mulai jam 9 sampai jam 12 dan keseluruhan siswa hadir. Pada awal pembelajaran saya melakukan presentasi yang dilanjutkan dengan membaca tadarus. Habis itu refleksi. Refleksi ini dilakukan ketika selesai pembelajaran pada siklus pertama. Kegiatan ini dilakukan bersama guru dan saya. Kegiatan refleksi ini dilakukan yaitu memaparkan hasil dan tindakan siklus pertama tentang keaktifan peserta didik. Tindakan siklus pertama dilakukan secara optimal, namun hasil yang diperoleh masih tidak sesuai dengan harapan. Yang pertama, masih banyak peserta didik yang belum memahami pelajar tentang problem solving. Yang kedua, ada kelompok yang belum lancar dalam menyampaikan materinya. Yang ketiga, peserta didik tidak ada keinginan untuk aktif. Yang keempat, ada diskusi kelompok siswa yang pandai mendominasikan kelompoknya akibat siswa yang kurang pandai pasif dan mengantungkan jawabannya kepada siswa yang pandai saja. Yang kelima, hasil observasi keaktifan yang belum memenuhi kriteria yang diharapkan. Rata-rata keaktifan peserta didik siklus pertama mencapai cuma 36% saja. Dapat diketahui bahwa dari 30 siswa dapat skor kriteria 3 baik dan 4 sangat baik. Jumlah siswa keaktifan sampai dapat mengenai pelajaran yang disampaikan guru sebanyak 12 peserta didik, 40% dan dari jumlah siswa. Tabel keaktifan siswa siklus pertama. Memperhatikan guru, penjelasan dari guru, memperhatikan teman yang sedang menyampaikan, bertanya kepada guru, ikut menyampaikan pada pendapat mengenai pelajaran yang disampaikan, ikut berdiskusi, mendengarkan, mencatat, menanggapi, dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Pada siklus kedua, secara umum, tindakan pada siklus kedua ini hampir sama dengan tindakan siklus pertama, akan tetapi dalam siklus kedua ini terdapat beberapa variasi yang diantaranya. Yang pertama, mengubah susunan kelompok belajar supaya diskusi dalam kelompok bisa merata. Memberikan semangat kepada peserta didik. Yang ketiga, menambah waktu presentasi. Yang keempat, membatasi jumlah. Dan berikut ini adalah uraian tahapan pelaksanaan pada siklus kedua. Yang pertama, perencanaan. Biasanya mempersiapkan materi. Yang kedua, mempersiapkan RPP. Yang ketiga, mempersiapkan media pembelajaran. Yang keempat, mempersiapkan presentasi dan post test untuk mengukur tingkat. Yang kelima, mempersiapkan masalah. Yang keenam, mengubah susunan kelompok. Lalu pelaksanaan tindakan dan pengamatan.
hampir sama dengan penelitian yang siklus pertama. Dan ternyata di siklus kedua siswa udah meningkatkan keaktifannya dengan tabel seperti ini. Sehingga berdasarkan data yang diperoleh siklus kedua tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna metode pembelajaran solving di dalam siklus kedua ini dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria yang diharapkan. Pada siklus kedua ini, nilai keaktifan peserta didik sudah memenuhi 70% sesuai dengan ketentuan. Pembahasan yang akan diuraikan diambil dari hasil pengamatan sampai dengan kegiatan refleksi. Karena terdapat beberapa siswa yang belum aktif, siswa yang belum terpusat pada jalan pelajaran karena ada sebagian siswa yang tidak bisa tanggung jawab dengan benar. Siswa kurang terlibat dalam diskusi, hanya patokan pada temannya saja. Siklus kedua ini, keaktifan siswa dalam pembelajaran semakin meningkat hingga siswa cepat merespon. Presentasi belajar siswa semakin meningkat dan dengan banyaknya siswa yang sudah memenuhi KKM. Lalu dengan demikian penerapan metode pembelajaran solving dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi siswa di kelas 12 seni kuliner 3 di SMK 6 Padang melalui penyempurnaan pendekatan yang digunakan pada siklus kedua. Menurut Saiful Badri tahun 2010 menyatakan bahwa metode problem solving ini bukan hanya sekedar metode mengajar tetapi juga merupakan suatu metode berpikir. Sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode lainnya dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Sekian presentasi kami. Sekian hasil seminar saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.